Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Pendidikan saya di matematika, saya 2 jurusan dan teknik sipil, dua-duanya nggak selesai. Karena bagi saya orang yang selesai kuliah itu orang yang meneruskan sejarah, tapi orang yang DO itu orang yang menjebol sejarah. Gitu, gitu, gitu. Problemnya begitu kita dengar matematika, kita selalu kebayang hitung-hitungan 1+1 gitu. Padahal matematika bukan about itu. Matematika tentang logika kita, tentang konsistensi logika kita. Nggak ada pelajaran yang terbaik untuk melatih logika kita konsisten kecuali matematik. Jadi di dalam bahasa saya, di dalam benak saya, bahasa Indonesia itu nggak cuma ada bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Perancis, bahasa Aborigin gitu loh. Tapi juga ada bahasa matematika. Cuman kalau di matematika pakai plus, tambah itu pakai plus, kurang itu pakai minus, sama dengan pakai dua gitu, sama aja. Ada gramatikanya sendiri, kalau lebih besar sama dengan ada. Jadi jarang sekali ditanamkan ke publik sejak dini, sejak anak-anak, bahwa matematika adalah about language. Seandainya itu ditanamkan sejak SD, dengan guru matematika, mestinya di SD itu profesor, kalau di Jepang malah guru profesor doktor malah ngajar tingkat rendah gitu loh. Karena untuk dasar. Diajarkan bahwa yang penting itu tingkat dasarnya. Kalau diajarkan bahwa matematika itu logika, kita nggak akan jadi kayak gini. Apa? Matematika selalu dikesankan bahwa matematika ilmu kepastian. Itu bullshit, itu orang yang nggak ngerti. Aku malu kalau ada temanku, teman dekat yang ngomong kayak gitu. Matematika ketidakpastian. Tapi matematika tentang kesepakatan. 1+1 itu sama dengan 2, siapa bilang pasti? Kalau kita bicara dalam konteks bilangan persepuluhan, iya. Tapi dalam bilangan biner 1+1 enggak 2. Jadi matematika buat logika. Kalau seluruh masyarakat Indonesia diajar matematika secara benar, saya mendapat pengertian matematika secara benar ketika saya kuliah di ITB, matematik, dari Pak Dr. Hutahian. Mudah-mudahan Tuhan ngasih berkat ke beliau. Dibuka mata saya, oh ini matematik. Dari situ saya tahu hubungan matematika sama musik. Kalau matematika kita benar, banyak penyair Rendra matematikanya jelek. Tony Prabowo, pemusik, matematikanya jelek. Padahal menurut saya, seseorang yang musiknya bagus, matematikanya harus bagus. Karena berhubungan, nanti saya jelaskan. Kalau seseorang matematikanya bagus, pasti dia sastranya bagus. Tapi ternyata banyak teman-teman sastrawan yang matematikanya gak bagus. Berarti matematika diajarkan secara salah oleh kurikulum. Karena di dalam matematika kita selalu menemukan bahasa-bahasa baru, sorry kalau agak teknis, yang nantinya ketemu misalkan E sama dengan MC kuadrat. Atau ketemu misalkan dimensi N. Padahal di dalam bayangan kita, di dalam benak kita yang ada itu maksimal dimensi 3 gitu. 3 ruang gitu, X, Y, Z. Semua benda dilukiskan dalam itu. Nggak kebayang bahwa ada dimensi lebih dari 4, ada dimensi N. Tapi itu ditemukan dalam rumus-rumus matematika, diturunkan di utak-atik oleh keisengan, ketemu dimensi N. Ternyata bisa diterapkan di astronomi kemudian. Ternyata pada dikatanya, kata orang-orang astronom, di matahari ketika gravitasi bisa menarik cahaya, di situ dimensinya teman-teman yang dari fisika bisa lebih jelaskan. Ada banyak dimensi. Jadi ada yang kadang-kadang kata-kata itu diciptakan duluan, kata-kata matematika, kemudian teknologi mengejarnya. Zaman saya di teknik sipil, karena belum ada komputer, yang dihitung itu gitu Mas Emil kan masih ingat. Gaya itu kalau kita ngeliat mau bikin beton itu, 1 di pinggir, 1 di tengah, 1 di sana. Berapa bebannya? Dari situ didesain. Padahal sudah ada rumus matematik untuk menghitung tiap gaya, deretnya itu ada deret matematiknya. Di situ tekanannya berapa, di titik itu tak terhingga ada. Begitu komputer keluar, dihitung bisa lebih efektif kolom dan bukan gitu Mas. Lebih karena nggak enak aja deh jawabnya. Jadi setelah
Nah, begitu juga penyair kan diotak-atik, penyair mengotak-atik kata-kata. Aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hanya, aku bawakan cintaku padamu tapi kau bilang masih, aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang hanya, tanpa apa aku datang padamu. Dalam bahasa kita, gimana kita membawa arwah kita ya? Gimana kita membawa mayatku padamu tapi kok masih kau bilang sajanya Sutarji. Tapi bedanya di dalam puisi itu hanya ada dalam penghayatan kita. Oh, dengan membaca itu ketika aku datang ke kekasihku, aku dengan penghayatan lain. Jadi kalimat puisi membentuk dunia baru, begitu juga kalimat matematik. Ketika Ridwan Kamil mengatakan, sama teman-teman yang lain mengatakan, atau Panji, jangan mengharapkan perubahan, tapi ciptakanlah perubahan. Bagi aku itu kalimat matematik yang lahir dari utak-atik, lahir kalimat itu. Lalu kita menghipnotis diri kita, menyihir diri kita untuk mewujudkan kalimat itu. Kalimat-kalimatku misalkan di Twitter, aku sering ngomong, itu utak-atik dari permainan kayak matematik di... Kalau nggak salah ada 1000 persamaan, misalkan ya, A plus B sama dengan C. Lalu A diuraikan, A itu ternyata D plus F, berarti D plus F plus B sama dengan C. C diuraikan, matematika kan gitu terus ketemu E sama dengan MC kuadrat. Loh, intinya gitu kok. Semuanya dari matematik. Itu di puisi. Apa yang ada di matematik? Matematik itu konsistensi. Kalau kamu belajar matematik,